3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Waalaikumsalam. SMA Negeri 2 Tenggarong. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi, khususnya pembelajaran tentang buku besar pembantu di perusahaan dagang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita hari ini dilancarkan dan semuanya kita sehat dan tetap disehatkan. Nah, Ibu minta untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa supaya agar dilancarkan pembelajaran kita hari ini. Ayo anak-anakku, siapa yang mewakili untuk berdoa? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita meeting, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih pada anakku yang sudah memimpin doa. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu masuk ke pelajaran tentang buku besar pembantu utang dan piutang. Nah, untuk pembelajaran buku besar ini bukan lagi sebenarnya tidak baru lagi ya, tapi kita sudah pelajari pada perusahaan jasa ya, jadi buku besar. Jadi ini hanya Ibu mengulang karena siklus itu atau pencatatan akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu siklusnya sama ya, prosesnya sama, cuma ada beberapa tahap sedikit yang membedakan antara perusahaan jasa dan dagang. Nah, untuk buku besar ini masih lanjutan dari jurnal khusus kemarin ya. Kita sudah mempelajari kemarin tentang jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan, dan jurnal umum ya, serta pengeluaran kas. Nah, jadi ini masih nanti kaitannya nanti dengan jurnal khusus tadi. Nah, di sini karena langkah selanjutnya adalah kita memposting ke buku besar. Ya, jadi data dari jurnal khusus dari jurnal itu kita posting ke buku besar. Nah, cuma di sini kalau buku besarnya, kalau di perusahaan jasa kita hanya membuat buku besar utama, ya, yaitu di mana setiap perkiraan kita buatkan buku besar masing-masing. Ya, misalnya kita buatkan kas. Kita buatkan buku besar piutang, kita buatkan buku besar utang, modal, nah itu kita buatkan buku besar. Nah, demikian juga di sini di perusahaan dagang. Nah, cuma di perusahaan dagang di sini selain buku besar utama, juga kita mengerjakan atau membuat buku besar yang namanya buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang. Ya. Nah, jadi buku besar pembantu utang, sebelumnya Bu tanya apa tampilannya Ibu, sudah kalian bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, sudah ya? Bisa, Bu. Yang pertama dulu, Bu menaikkan dulu ke atas di buku tentang buku besar pembantu. Jadi di sini buku besar ada dua ya, buku besar pembantu utang dan piutang ini ada dua, yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Apa fungsi dari buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang itu? Jadi fungsinya di sini adalah, kalau buku besar pembantu utang adalah untuk mengetahui berapa utang kita
dan kepada siapa saja kita punya utang. Ya, kita bisa lihat pada siapa saja kita punya utang, nah, dan jumlah utang kita berapa di toko tersebut. Ya, nah, ini buku besar pembantu utang dan utang perusahaan dagang. Jadi di sini untuk jenis buku besarnya, ini jenis buku besar pembantu, ini tadi bilang ada buku besar pembantu utang, ada buku besar pembantu utang, dan juga ada buku persediaan barang dagang. Nanti di sini saya akan menjelaskan khusus untuk buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu utang saja. Ya, nah, tadi fungsi buku besar pembantu utang adalah untuk mengetahui kepada siapa saja kita punya utang dan berapa besarnya utang kita ke pihak ketiga. Ya, misalnya kita barang secara kredit ke toko mana, kita bisa lihat dari buku besar pembantu utang ini. Nah, sedangkan untuk buku besar pembantu utang, berarti kebalikannya, yaitu untuk mengetahui kepada siapa saja kita punya tagihan, ya, dan berapa besar tagihan kita ke pihak debitur. Ya, jadi kalau ada yang beli barang ke kita, nah kita bisa melihat, oh si ini, oh toko ini yang belanja ke kita, nah, dia masih punya utang berapa, sebetulnya utang atau tagihan kita ke orang lain bisa kita lihat di buku besar pembantu piutang. Ya, jadi itu fungsi buku besar pembantu utang dan piutang. Nah, sedangkan untuk persediaan ini adalah mencatat jenis barang-barang apa saja yang kita jual. Ya, itu harus ada persediaan barangnya. Tapi ini Bu tidak terlalu jelaskan, yang fokus yang kedua, yang dua ini. Nah, sedangkan ini kita lihat bentuknya, bentuk dan cara posting ke buku besar pembantu. Nah, bentuk kolomnya dari buku besar itu sama saja dengan bentuk kolom buku besar yang ada di perusahaan jasa di semester ganjil kemarin, ya, di mana ada terdiri, di sini ada nama, ya. Kalau di buku di perusahaan buku besar utama, ini namanya kita tulis nama perkiraannya kan, misalnya kas atau piutang atau utang. Dan di sini nomor referensinya, ya. Nah, sedangkan kalau buku besar pembantu, kolom nama ini ditulis nama toko, ya, nama tokonya, di mana, ya, toko apa, ke toko siapa kita membeli barang atau secara kredit. Nah, kemudian nomor urutnya kita nomor berapa. Nah, ini kolomnya ada kolom tanggal, kolom keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, dan juga kolom debit kredit. Caranya kemarin kan Ibu sudah jelaskan waktu di semester ganjil, jadi sama. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi pada berikutnya ini. Nah, ini adalah bentuk kolomnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh, ya, pencatatan. Ini sumbernya dulu. Sumber pencatatan buku besar. Nah, jadi kalau kita mau membuat buku besar pembantu utang maupun piutang, data apa saja yang kita perlu sediakan? Nah, kita harus menyediakan data dari, kalau untuk buku besar pembantu utang, nah, sumber datanya ini. Nah, jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Ya, jadi kalau kita mau membuat buku besar pembantu utang, kita harus menyediakan ketiga data ini. Ya, jadi atau sumber pencatatannya untuk membuat buku besar pembantu utang ada jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, sedangkan untuk buku besar pembantu piutang, sumber pencatatannya apa? Atau data apa yang harus kita sediakan? Nah, ini yang harus kita sediakan atau yang jadi sumber pencatatannya adalah jurnal penjualan, jurnal umum, dan jurnal penerimaan kas. Ya, nah ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana cara pembuatan dan contoh dari buku besar pembantu utang dan
pembantu piutang. Ini tadi Ibu katakan bahwa sumber pencatatan dari buku besar pembantu utang itu ada di 3, yaitu ada jurnal pembelian, ada jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi sebelum kita buatkan buku besar pembantu piutang ini, nah ini kita harus membuat buku besar pembantu utang nih. Nah, jadi kita harus lihat dulu datanya dari jurnal pembelian. Nah, ini adalah data jurnal pembelian yang Ibu ini sudah ada juga di materi sebelumnya yang ada di jurnal khusus, ya. Jadi soal ini Ibu ambil juga dari materi dari jurnal khusus pada materi sebelumnya. Nah, kalian bisa juga lihat kembali jurnal pembelian di jurnal khusus ini. Nah, Ibu ambil dari sini juga datanya, Ibu ambil dari jurnal pembelian yang ada di jurnal khusus kemarin. Nah, ini adalah jurnal pembelian, ya, jurnal pembelian. Kemudian ini adalah jurnal umumnya. Kemudian ini adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi dari 3 sumber ini tadi, jurnal pengeluaran, jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, ini kita akan buat buku besar pembantu utangnya. Nah, sumber utamanya adalah dari jurnal pembelian. Nah, lihat di jurnal pembelian. Di jurnal pembelian ini ada berapa toko yang ada di sini? Kreditur, ada berapa kreditur di sini? Nah, di sini ada 2 kreditur, yaitu Toko Makmur Jakarta dan Toko Maju Bandung. Nah, jadi dua-duanya ini kita harus buatkan buku besar. Ya, jadi nanti kita buatkan buku besar untuk Makmur dan kita buatkan juga buku besar untuk Toko Maju. Nah, dengan data yang dari jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, kita buat dulu buku besarnya Toko Makmur. Ya, ini Toko Makmur. Kita lihat, ini contohnya buku besar pembantu utang. Nah, ini buku besar pembantu utang. Ini nama tokonya Toko Makmur, ya. Nah, kemudian nomornya, karena tadi Toko Makmur dia nomor 1 di jurnal pembelian, maka kita tulis di sini nomor A01. A ini supaya membedakan nanti antara buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Jadi untuk utang kita kodenya A, kemudian yang piutang nanti kodenya B. Ya, nah, jadi A01 karena di jurnal pembelian Toko Makmur dia nomor 1 tadi. Nih. Nah, ini kan Toko Makmur dia nomor 1. Jadi makanya di nomor 01. Nah, kemudian nilainya yang mana yang diambil di sini? Nah, karena kita mau buat buku besar pembantu utang, ya, ini buku, ya, jadi ini buku besar pembantu utang, maka kita ambil nilai dari utang dagangnya. Nih, jadi nilai utang dagang yang kita ambil. Ya, karena kita mau buat buku besar pembantu utang. Nah, jadi jangan yang nilai yang lain diambil. Nah, meskipun nilainya di pembelian ini sama, ya, ini kan sama 3.500 juga 3.500 ya. Tapi dia kolomnya beda. Kalau di pembelian kan dia nilai kolomnya di kolom debat. Ya, nilainya di kolom debat. Sedangkan untuk utang dagang itu nilainya dia berada di kolom kredit. Nah, jadi yang kita ambil adalah yang di kolom kredit ini, yang utang dagang. Nih yang kita masukkan. Kita pindahkan ke kolom kredit buku besar pembantu. Nah, ini kolom kreditnya kan. Nah, kredit tanggal 10 tadi. Nah, Toko Makmur nomor 01. Nah, tapi sebelum kita masukkan transaksi yang bulan berjalan, misalnya kan tadi bulannya adalah bulan Februari. Nah, kita catat dulu atau masukkan dulu saldo utang pada bulan sebelumnya. Kalau ada. Ya, jadi kalau ada utang kita ke Toko Makmur sebelum
bulan Februari atau bulan Januari kemarin, nah itu kita masukkan di awal bulan Februari. Jadi kita tulis tanggal 1, nah saldonya berapa? Saldo utang kita di bulan Januari kemarin untuk toko makmur misalnya ada berapa. Nah, kita catat dulu, kita masukkan di kolom kredit di sini. Nah, ini kita masukkan. Tapi kalau tidak ada, nah berarti saldonya kosongkan aja. Seperti ini untuk toko makmur, saldo utang bulan Januari tidak ada. Ya, jadi nilainya Ibu kasih kosong atau tanda silang ya. Nah, setelah kita masukkan saldo yang bulan lalu, barulah kita masukkan ke transaksi yang berjalan. Ini transaksi bulan Februari. Nih, ya. Nah, jadi ini kan adalah transaksi bulan Februari. Nah, untuk toko makmur. Nah, ini tadi yang kita masukkan tadi ini, yang 30.500.000 di kolom utang dagang. Tanggal 10 ya. Nah, tanggal 10 toko makmur. Nah, kita masukkan nih tanggal 10 Februari, kita tulis tanggalnya. Nah, kemudian keterangannya ini adalah di jurnal pembelian. Kita tulis J pembelian, artinya data ini berasal dari jurnal pembelian. Nah, kemudian kolom referensi kita isi juga adalah cuma singkatan dari JB. JB itu adalah jurnal pembelian ya. Jadi JB itu adalah singkatan dari kata dasarnya pembelian atau beli ya. JB1 ini artinya halaman 1 ya. Jadi kolom referensinya adalah sumber halamannya. Nah, jadi ini JB1 artinya jurnal pembelian halaman 1. Nah, tadi dia berada di kolom utang dagangnya tadi di mana? Di kolom kredit kan tadi ini yang 30.500.000 ini tadi. Nah, ini utang dagangnya. Nih, utang dagang 30.500.000. Nah, ini yang kita masukkan tadi ke sini di kolom kredit juga. Ya, ini kolom kredit. Nah, masukkan kolom kredit. Nah, karena saldonya di awal tadi tidak ada, ya, berarti tetap saldo yang 30.500.000 ini kita juga pindahkan di kolom kredit. Nah, ini. Tentu masih ingat kan cara menghitung saldo buku besar? Ya, menghitung saldo buku besar yaitu debit dengan debit ditambah, debit dengan kredit dikurang, kredit dengan kredit ditambah. Kalau debit dengan kredit dikurang, hasilnya ditulis pada kolom yang nilainya lebih tinggi. Nah, ini jadi untuk saldo pada tanggal 1 ini masih tetap 30.500.000 karena tadi tidak ada saldo bulan sebelumnya. Ini sudah kita masukkan yang tanggal 10. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang kaitannya dengan toko makmur. Ya, jadi karena kita mau buatkan buku besar pembantu utang untuk toko makmur, nah kita lihat lagi sumber pencatatannya tadi ini kan dari jurnal pembelian. Nah, kita lihat lagi yang di jurnal umum. Ada enggak datanya toko makmur di jurnal umum. Nah, ini jurnal umum kan. Nah, jadi makanya untuk di perusahaan dagang, jurnal umum itu tidak semuanya kita catat transaksi itu. Makanya sudah dipisah-pisah. Jadi kalau jurnal yang dicatat di jurnal umum itu di perusahaan dagang hanya retur pembelian dan retur penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, banyak yang kemarin yang tugasnya atau ulangannya jurnal umumnya dimasukkan lagi, sudah dicatat di jurnal pembelian atau di jurnal penjualan, di pengeluaran, di penerimaan. Nah, masih ada yang mencatat di jurnal umum, padahal tidak seperti itu, ya. Jadi hanya masih yang dicatat di jurnal umum di sini hanya yang retur pembelian dan retur penjualan secara kredit. Ini utang dagang ya. Jadi utang dagang yang berkaitan dengan toko makmur. Nah, ini sebenarnya kalau untuk jelasnya supaya utang dagangnya ini utang dagang siapa, ini harus dikasih nama tokonya. Utang dagang toko makmur misalnya ya. Nah, jadi ini yang tanggal 12 ini adalah sebenarnya untuk retur atau utang dagang dari toko makmur. Ya. Nah, ini lihat utang dagangnya
dia nilainya berapa dan di kolom mana. Nah, utan dagang, jadi lihat utan dagangnya nih ya. Nah, jangan lihat yang returnya. Utan dagang, nah lihat di samping nilainya di kolom debat senilai 5.500.000. Nah ini utan dagang tanggal 12, utan dagang di kolom debat 5.500.000. Ini kita pindahkan ke kolom buku besar pembantu utang tadi. Nih, tanggal 12, kemudian ini dari jurnal umum, JU 2, artinya jurnal umum halaman 2 misalnya. Nah, kemudian tadi nilainya utang dagang di debet kan 5.500.000. Nah, kita masukkan di 5.500.000 di debet. Kemudian setelah itu baru kita hitung saldonya. Nah, hitung saldonya tadi seperti yang Ibu jelaskan, untuk menghitung saldo buku besar, debet dengan debet ditambah, debet dengan kredit dikurang, ditulis pada kolom yang nilainya lebih tinggi, kredit dengan kredit ditambah, tulis pada kolom kredit. Nah, dari saldo yang baru masuk, ini saldonya tadi tanggal 10 adalah 30.500.000 ya. Kemudian ada transaksi masuk pada tanggal 12 di debet 5.500.000. Nah, berarti ini kredit dengan debet. Kredit dengan debet diapakan? Dikurang. Ya, kredit dengan debet dikurang. Nah, berarti hasilnya 30.500.000 dikurang 5.500.000 adalah 25 juta. Karena nilai kredit lebih tinggi daripada nilai yang didebet, maka hasil pengurangannya ditulis pada kolom kredit, tetap dikredit senilai 25 juta. Ya. Nih. Sekarang tadi jurnal umum sudah selesai untuk toko makmur. Nah, sekarang kita lihat yang toko makmur lagi yang ada di jurnal pengeluaran kas. Nah, kita lihat jurnal pengeluaran kasnya. Ada enggak untuk toko makmur? Nah, ternyata ada. Di sini ada toko sumber, ada toko makmur. Ada toko makmur di tanggal 20. Nah, ini kita lihat, ini kita masukkan juga ke buku besar pembantu utang. Yang dimasukkan yang mana? Di sini ada beberapa. Toko makmur ada yang di debet, ada yang di kredit juga. Nah, di debetnya 25 juta, kreditnya 24.500.000 dan potongan penjualan 500. Nah, yang kita masukkan karena yang kita buat adalah buku besar pembantu utang, jadi ini tetap yang utang dagang. Jadi tetap perhatikan adalah utang dagangnya. Utang dagangnya berada di kolom mana dan nilainya berapa? Nah, untuk toko makmur ya, nilainya 25 juta di kolom debet. Ini kan di tengah ini. Nah, jadi dan di kolom debet utang dagangnya adalah 25 juta. Ini yang kita masukkan ke kolom buku besar pembantu utang. Jadi bukan yang ini ya, bukan yang kas ini. Nah, salah kalau yang ini. Kalau yang ini ya berarti yang dikredit. Nah, tapi ini lihat utang dagang. Jadi sumber utamanya kalau kita mau membuat buku besar pembantu utang dagang, lihat perkiraan utang dagang. Utang dagang dia berada di kolom mana? Itu intinya, ya. Utang dagang ini dia berada di kolom debet, dan nilainya untuk toko makmur 25 juta. Ini kita masukkan 25 juta ini. Lihat. Nih, tanggal 20 tadi jurnal pengeluaran kas. Nah, ini JKK. Apa itu JKK? Singkatannya adalah jurnal kas keluar. Ya, jadi kata dasarnya. Jurnal kas keluar halaman 3 maksudnya ya. Itu kalau dia berada di halaman 3 ini ya contoh aja ya. JKK. Jadi kalau JB jurnal pembelian, JU jurnal umum, JKK jurnal kas keluar. Ya, jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Nilainya tadi berapa? Nilainya tadi 25 juta di kolom debet kan?
Nah, ini kita masukkan di kolom debit 25 juta. Sekarang kita hitung lagi saldonya. Hitung saldonya, tadi yang terakhir saldo tanggal 12 adalah 25 juta. Nih, 25 juta, kemudian ada transaksi yang kita catat tadi di debit 25 juta. Nah, berarti kredit dengan debit diapakan? Dikurang lagi. Ya, jadi kalau beda dikurang. Kalau sama debit dengan debit tambah. Sama juga kredit dengan kredit tambah. Kalau beda debit dengan kredit atau sebaliknya kredit dengan debit itu dikurang. Ya. Hasilnya tulis pada kolom yang nilainya lebih tinggi. Nah, ini kan sama. Ya, berarti hasilnya habis. Ya, habisnya nilainya 0. 25 juta kredit, kemudian 25 juta di debit. Nah, 25 dikurang 25 kan habis. Nah, jadi dengan demikian untuk buku besar pembantu utang untuk toko makmur sudah selesai kita buat. Ya, ini untuk toko makmur. Kemudian baru selanjutnya kita lihat lagi di jurnal pembelian. Toko apa lagi yang mau kita buatkan? Nah, di sini ada toko maju. Nah, kita buatkan lagi buku besar untuk toko maju. Jadi dengan cara yang sama tadi. Ya, toko maju nilai utang dagangnya berapa? Nah, utang dagangnya 15 juta. Ya, kolom kredit. Kita buatkan lagi untuk toko maju. Nah, ini. Nah, ini toko maju. Tadi toko makmur. Nama toko maju 02. Ya, nah, saldonya kalau ada saldo dari bulan sebelumnya kita tulis. Tapi kalau tidak ada, ya berarti tidak ada saldo utang kita di toko maju pada bulan sebelumnya. Nah, tanggal 15, ini kan dari jurnal pembelian, nih, kemudian JB 1, ya, jurnal pembelian juga halaman 1. Nilainya tadi di kredit, nih, yang di kredit ini utang dagang. Jadi ini patokannya. Kalau kita mau buat buku besar pembantu utang, ya ini ya, buku besar pembantu utang, maka yang kita lihat perkiraannya adalah perkiraan utang dagang. Nah, ini utang dagangnya toko maju adalah 15 juta. Dia di kolom mana? Dia di kolom kredit. Nah, kita masukkan ke buku besar pembantu utang untuk toko maju. Ini tanggal 15, jurnal pembelian, kolom kredit. Nah, masukkan juga langsung saldonya. Di kolom saldo juga kolom kredit. Karena tidak ada saldo bulan sebelumnya. Nah, kita lihat yang toko maju lagi. Apakah ada transaksi yang berkaitan toko maju di jurnal umum? Nah, tadi jurnal umumnya cuma satu aja ya. Adanya cuma untuk toko makmur ini. Nah, kebetulan untuk toko makmur. Ini juga Ibu ambil datanya semua dari jurnal khusus kemarin. Nah, jadi ternyata tidak ada. Nah, berarti yang nggak usah kosongkan. Nih, jurnal umumnya ya tidak ada, kosong. Nah, lihat lagi ke jurnal pengeluaran kas lagi untuk toko maju. Kita balik lagi ke jurnal pengeluaran kas. Ada enggak yang toko maju? Nah, ternyata tidak ada. Hanya ada toko sumber dan toko makmur. Ya, jadi itulah pentingnya kenapa dikasih nama tokonya. Nah, ini, nah lihat. Tidak ada kan toko maju? Nah, berarti di buku besar pembantu utang untuk toko maju, datanya cuma ada di jurnal pembelian saja. Nih. Tidak apa-apa, kita tetap tulis, harus kita masukkan yang dari jurnal pembelian itu. Jadi data utamanya dari jurnal pembelian. Jurnal pengeluaran tidak ada, jurnal umum tidak ada. Nah, jadi selesai untuk buku besar pembantu utang, sudah selesai untuk toko maju dan toko makmur. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan lagi setelah membuat buku besar pembantu utang? Nah, selanjutnya kita buat daftar saldo utang.
daftar saldo utang itu, nah di sini adalah rekapan ya. Kalau di buku besar kemarin kan ada namanya daftar neraca saldo ya, sama. Di sini juga di buku besar pembantu ada daftar saldo, namanya daftar saldo utang. Untuk mengetahui berapa lagi utang kita ke toko siapa lagi ya. Ini daftar saldonya bisa dilihat di sini. Itu sumbernya dari sini juga, dari buku besar pembantu utang. Nah, bisa dilihat daftar saldo utang. Nah, ini daftar saldo utang dan piutang. Ini A daftar saldo utangnya. Tadi di mana buku besarnya tadi kan ada dua, yaitu Toko Makmur dan Toko Maju. Nah, kita tulis semua. Nomor 1 Toko Makmur, nomor 2-nya Toko Maju. Ya, jadi ini bisa di sini nama toko. Nama keterangan atau garis miring nama tokonya ya. Tulis nama toko. Kemudian, nah, tadi Toko Makmur kan habis. Kita lihat jurnal. Nah, ini. Salah, balik. Piutang. Nah, ini Toko Makmur. Nah, ini yang saldo terakhir yang diambil. Yang tanggal 20 saldo terakhir. Nah, saldo terakhirnya untuk Toko Makmur nilainya 0. Ya, kosong. Ya. Nah, jadi kita pindahkan ke saldo utang. Nah, di sini ini Toko Makmur 0 di kredit. Kemudian Toko Maju nomor 2 tadi Toko Maju, kita lihat Toko Maju. Toko Majunya berapa tadi saldo utang kita? Nah, ini. Nah, karena tadi tidak ada dari jurnal pengeluaran, tidak ada dari jurnal umum, jadi utang kita Toko Maju ada masih 15 juta. Ini kita pindahkan ke buku bukan ke buku tapi ke daftar saldo utang. Ini yang kita masukkan ke sini. Toko Maju kredit 15 juta. Jadi kita bisa lihat, oh, utang saya ke Toko Makmur sudah habis, sudah saya lunasi. Oh, utang saya ke Toko Maju masih ada 15 juta. Berarti utang saya keseluruhan dari beberapa toko yang saya utangi misalnya, ya, di mana saya membeli, nah, jumlahnya 15 juta. Seperti itu. Jadi semuanya di sini kita tulis semua, ada berapa toko, ya, nama toko tempat kita ngutang atau di jurnal pembelian, semuanya kita tulis di sini. Baru kita jumlahkan berapa lagi utang kita ke orang atau ke pihak ketiga. Nah, itu untuk buku besar pembantu utang, ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah buku besar pembantu piutang. Gimana buku besar pembantu piutang itu? Ya, caranya sama. Nah, cuma tadi sumbernya yang beda. Kalau tadi buku besar pembantu utang sumbernya pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran. Nah, sedangkan untuk buku besar pembantu piutang sumbernya adalah jurnal penjualan, ya, seperti ini. Kemudian apa tadi? Jurnal umum juga, dan jurnal penerimaan kas. Jadi jangan terbalik, ya. Jadi kalau piutang itu penjualan, ya, jadinya satu paket, satu pasang, piutang, umum, dan penerimaan. Kalau utang, pembelian, umum, dan pengeluaran. Nah, sekarang ini Ibu ambil juga dari jurnal khusus yang sebelumnya, jurnal penjualan sebelumnya. Di sini jurnal penjualannya ada 2 toko di sini. Ya, nama kreditur kita, debitur kita ada toko Anda dan ada firma Agung. Ya, artinya kita punya tagihan ke toko Anda dan ke firma Agung. Sekarang yang diambil yang mana nilainya? Apakah yang dikredit apa yang didapat? Sekarang karena kita mau buat buku besar pembantu piutang, ya, jadi dasar ini. Karena yang kita buat adalah piutang, maka yang diambil nilainya adalah dari piutang dagang. Nah, ini, ya. Jadi bukan yang dikredit, tapi yang di piutang.
ya, karena kita mau buat buku besar pembantu piutang. Nah, jadi itu bedanya. Kalau kita mau buat buku besar pembantu utang, kita ambil perkiraan utang dagang. Ya, kalau kita mau buat buku besar pembantu piutang, yang kita ambil nilai perkiraan dari piutang dagang juga. Itu aja kuncinya biar mudah. Nah, ini piutang dagang untuk toko Anda. Nilainya 14 juta. Ya, di kolom debat. Nah, kita buatkan toko Anda. Jadi harus kita ada dua juga yang kita buat, toko Anda dan Firma Agung. Ya, piutang kita. Nah, ini Firma Agung. Dulu toko Anda. Toko Anda ini kemudian nomor B01. Ya, B tadi ini piutang, kalau A tadi utang ya. Nah, saldonya sama, kita tulis dulu. Kalau ada saldo bulan sebelumnya kita tulis dulu, tapi dia saldonya di debit. Kalau piutang, kalau utang itu dia saldonya di kredit. Ya, itu bedanya. Nah, tadi dari tanggal 15 di jurnal penjualan ini tadi 14 juta. Ya, jurnal penjualan, kemudian JP, nah misalnya jurnal penjualannya ini di halaman 3. Ya, nah, jadi kita tulis JP 1, berarti artinya jurnal penjualan dari halaman 3. Kalau JB tadi jurnal pembelian, kalau JP jurnal penjualan. Ya, ini dari jurnal penjualan ini tadi kan, debit, kolom debit, piutang dagang 14 juta. Selanjutnya di mana lagi? Lihat lagi ke untuk toko Anda. Nah, toko Anda adakah sumbernya tadi apa? Dari jurnal umum kan? Nah, kita lihat jurnal umumnya lagi. Adakah jurnal umum untuk toko Anda? Ternyata kan sudah jurnal umumnya cuma satu aja, cuma untuk toko makmur, berarti tidak ada ya. Nah, berarti untuk buku besar pembantu piutang toko Anda, ya, nah itu berarti kosong jurnal umumnya. Nah, tadi ini toko Anda, ini ya, nah, jurnal umumnya tidak ada. Nah, lihat lagi di jurnal penerimaan kas. Kalau tidak ada di jurnal umum, ya lihat di jurnal penerimaan kas untuk khusus toko Anda. Kita lihat jurnal penerimaan kasnya. Ada enggak toko Anda di situ? Nah, ini jurnal penerimaan kas. Nah, ternyata ada. Ya, tanggal 22 di sini ada toko Anda. Nah, ini yang kita masukkan. Yang mana nilainya di sini yang kita masukkan? Ini ada di kas, ada di potongan penjualan, ada di piutang. Yang diambil adalah yang di piutang. Ini yang kita ambil. Ya, piutang, kredit. Ini. Jadi ini kuncinya. Kalau kita mau bikin buku besar pembantu piutang, berarti yang kita ambil, yang kita cari data piutang dagang. Ya, piutang dagang di jurnal penerimaan kas ini dia adanya di kolom kredit. Nah, nilainya lihat toko Anda berapa nilai piutang dagang toko Anda. Nah, nilainya piutang dagang toko Anda adalah 14 juta. Ini kita masukkan di kolom tadi buku besar pembantu piutang. Nah, ini 22 jurnal penerimaan kas, jurnal DKM ya. Kalau tadi jurnal kas keluar DKK, jurnal pengeluaran kas DKK, disingkat DKK. Kalau jurnal penerimaan kas kita singkat JKM, jurnal kas masuk halaman 2 misalnya. Nilainya di kredit tadi 14 juta. Ya, 14 juta. Nah, hitung lagi saldonya. Nah, saldonya debit tadi 14 juta, kemudian kredit 14 juta. Nah, berarti debit dengan kredit dikurang. Nah, berarti habis kan? Nah, habis. Untuk toko Anda berarti kita punya tagihan ke toko Anda sudah habis. Toko Anda sudah selesai, ya kita pindah lagi, buatkan lagi untuk Firma Agung. Nah, dari jurnal penjualan kan ada 2, toko Anda dan Firma Agung. Ini Firma Agung, kita buat B02,
saldonya untuk firma Agung bulan lalu tidak ada. Lihat di jurnal penjualan. Nih, jurnal penjualan firma Agung tanggal 21 ya. Nah, ini berapa? 22.500 ya. Hutang kita ke firma Agung, dia nilainya di debat. Nah, kita masukkan 22.500 di debat. Kita masukkan kembali firma Agung. Nih 22.500 debat. Dan ya, tetap saldonya kita pindahkan karena saldo awalnya tidak ada. Kita lihat lagi tadi jurnal umum tidak ada ya, untuk karena cuma satu jurnal umumnya ya. Kita lihat jurnal penerimaan kasnya. Ada enggak jurnal penerimaan kas untuk firma Agung? Nah, tidak ada ternyata. Yang ada hanya Bu Ana ya, dan toko Anda. Berarti tidak ada ya untuk firma Agung. Berarti untuk firma Agung hanya ada datanya dari jurnal penjualan saja. Nah, tetap kita tulis untuk mengetahui oh kita masih punya utang di firma Agung. Nah ini ya sobat. Nah, sudah semua tetap kita buat lagi langkahnya adalah membuat daftar saldo piutang. Daftar saldo piutangnya sama ini ya, D daftar saldo piutang. Tadi nomor satunya adalah toko Anda. Habis sudah tidak ada lagi piutang kita ke toko Anda. Dan yang ada di firma Agung. Nah, ini firma Agung di debat. Nah, nilainya tadi firma Agung ini kan. Nah, ini firma Agung saldonya di debat 22.500. Itu kita pindahkan ke saldo daftar saldo piutang. Sudah semuanya ya kita jumlahkan sama seperti tadi itu. Jadi piutang kita saldo piutang kita adalah 22.500 di bulan Februari. Sedangkan saldo utang kita di bulan Februari utang kita adalah jumlahnya 15 juta. Jadi langsung terekap, oh saya masih punya utang di toko Maju 15 juta dan saya masih punya tagihan di firma Agung 22.500. Nah, seperti itu. Ya. Itu saja penjelasan Ibu pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada penjelasan hari ini? Sepertinya tidak ada, Bu. Soalnya ternyata udah kelas juga habis ini. Oh iya Kak, nah, sudah jelasnya. Oke, kalau gitu akhiri pertemuan kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu rasanya Ibu sudah download belum absennya tadi tuh? Baru download tadi. Tunggu dulu nak, sudah 17 yang keluar. Sudah Ibu tadi sudah ada Bu download tadi sudah absennya kok. Tapi tetap isi juga absen yang anak ya. Silahkan jika keluar. Akhiri temuan kita pada hari ini sudah nak. Sudah tadi. Silahkan masuk ke pelajaran berikutnya. Terima kasih ya Pak Wid sudah fasilitasi pada hari ini 3 pertemuan. Pelajaran sekalian. Silahkan kalian masuk ke pelajaran berikutnya nak. Kita nggak ada pelajaran. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu.